Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, rekan teman-teman sekalian. Semoga ini ya, hari ini Anda dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat, untuk menyimak serial diskusi kedua dari Sipol yang mencoba melihat memahami fenomena COVID ini dari berbagai aspek. Gitu. Kita sudah punya 4 serial sebelumnya dan ini seri kelima. Secara spesifik mencoba memahami menyelamatkan kelompok utama dan ada 3 dosen Sipol yang akan membahas fenomena ini, yaitu yang pertama adalah Ediono, kedua Dr. Henry Aji Kusmoro, dan ketiga Dr. Henry Suyatna. Itu saya rasa monggo waktu masing-masing 10 menit, Mbak Susana, Mas Edi, dan pertama. Untuk keduanya, saya mohon izin share dulu ya. Buat teman-teman peserta yang lain, silakan Anda mute sendiri kalau misalkan tidak bisa mute. Hal ini digunakan supaya paparan dari Mas Henry, Mas Aji, dan Mas Susana bisa terdengar dengan baik. Yang kedua, kalau jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakannya ke kolom chat. Nanti sesi tanya jawabnya akan berformat moderator akan mencoba membaca beberapa pertanyaannya teman-teman dan kemudian didiskusikan, gitu ya. Terima kasih. Itu saya rasa singkatnya. Monggo Mbak Susana, saya mau dimulai Mbak Susana dulu ya. Oke. Terima kasih. Iya, 10 menit ya Mas Randy ya. Oke deh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita melihat kilas balik di diskusi-diskusi sebelumnya ya, kita sudah diajak melihat bagaimana respon kebijakan terkait wabah COVID-19 ini. Misalnya pentingnya mencurahkan seluruh energi, termasuk energi politik, untuk fokus pada penyelamatan umat manusia atau warga. Pentingnya upaya media misalnya berpihak pada kepentingan masyarakat, seperti yang minggu lalu telah didiskusikan oleh Profesor Harmin dan Pak Dodi, dan kemudian sebagaimana yang didiskusikan Mbak Tina dan Mas Ari Sugito kemarin, bahwa perkembangan solidaritas sosial warga, komunitas dalam merespon warga wabah COVID-19 ini ternyata berlangsung terus. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai kelompok-kelompok marginal di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terus berlangsung. Saya akan mencoba untuk lebih memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi, dan berharap dalam diskusi kita nanti ya kira-kira kita dapat memiliki catatan bersama lah begitu mengenai dampak COVID-19 ini terhadap apakah itu individu, apakah itu kelompok, apakah itu komunitas marginal, sehingga kita bisa juga membayangkan sebaiknya kebijakan yang merespon wabah ini sebisa mungkin tidak mengabaikan yang termarginalkan. Nah, ada 2 hal yang hingga saat ini kita bisa lihat bersama. Mungkin Mas Randy bisa masuk ke slide nomor 1. Pertama itu kita lihat jumlah korban jiwa itu terus bertambah. Jika dibandingkan dengan wabah sebelumnya, misalnya epidemi SARS tahun 2002-2003, diperkirakan menginfeksi 80.098 orang. Korban jiwa 774. Atau wabah Ebola tahun 2014 itu diperkirakan menginfeksi 18.000 orang dan 7.000 korban jiwa. Nah, pagi ini secara global kita melihat korban terus bertambah menjadi 1.776.867 kasus yang terkonfirmasi, dan
111.828 korban itu meninggal dunia. Walaupun kita mulai melihat angka kematian berkurang sekitar 285 pada 11 April dan turun lagi alhamdulillah sebesar 696 pada tanggal 12 April. Nah, di Indonesia data pagi ini masih sama dengan kemarin, belum diupdate. Tercatat secara keseluruhan itu terdapat 4.557 kasus yang terkonfirmasi positif. Jumlahnya bertambah 316 kasus dari hari sebelumnya, 399 meninggal dunia, 388 sembuh. Di Jakarta saja itu hampir separuhnya, 2.242 kasus positif, 209 meninggal, dan 142 menyatakan sembuh. Nah, masuk ke slide 2, Mas Randy, kira-kira kita bisa bayangkan virus ini bisa jadi tidak diskriminatif ya, tetapi jangan-jangan sistem pencegahan dan penanganannya kalau kita tidak hati-hati malah diskriminatif. Misalnya contoh yang paling sederhana ya, anjuran misalnya mencuci tangan 10-20 detik ya. Kalau kita mengecek jumlah akses terhadap air bersih misalnya, ini ada catatan dari Pak Sudirman Nasir di Jakarta Post beberapa hari yang lalu misalnya, ada sekitar hampir 30% keluarga di Indonesia itu yang masih belum memiliki akses untuk air bersih itu. Atau yang sudah banyak dibicarakan itu kebijakan working from home atau bekerja dari rumah. Ini mungkin relatif tidak jadi persoalan bagi pekerja formal, tapi problematis bagi pekerja di sektor informal. Nah, sekarang kita dihadapkan pada persoalan kemampuan sistem kesehatan untuk merespon dan menangani penderita COVID-19 sekaligus kita dihadapkan juga ini pada krisis ekonomi global. Direktur ILO mengatakan ini bukan lagi krisis kesehatan global, tapi juga krisis ekonomi yang memberikan dampak luar biasa bagi manusia, bagi orang ya. Melihat dua diskursus di atas, saya pikir ada baiknya kita meletakkan keduanya itu dalam perspektif pembangunan atau perspektif kebijakan yang lebih humanis, yang melihat manusia itu tidak cuma sebagai objek atau target kebijakan, tapi juga sebagai subjek, sebagai warga yang idealnya itu diposisikan setara, yang walaupun mengalami musibah, namun memiliki inisiatif, keinginan, maupun bisa jadi kemampuan untuk melindungi diri, memperbaiki kondisi kehidupannya, menyelamatkan diri dan sesamanya, bahkan di luar batas-batas keluarga, kelompok, maupun komunitasnya. Nah, terkait dengan hal ini ada dua hal saya kira yang penting ya untuk menggiring diskusi nanti ya, terutama diskusi pada sesi saya. Saya tidak mengutip Silva dan kawan-kawan. Tahun 2013 menulis bahwa tujuan public health itu tidak hanya mempromosikan, melindungi kesehatan atau mencegah perkembangan penyakit pada suatu populasi, tapi juga untuk dalam upayanya itu mempromosikan keadilan sosial. Saya kira ini catatan penting untuk kita. Nah, saya juga mengacu pada satu catatan yang pernah dikemukakan oleh Kansinsky tahun 2012 dan kawan-kawan itu yang menekankan bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa direduksi pada hanya satu karakter saja, atau pengalaman manusia itu tidak bisa kita pahami hanya dengan memprioritaskan satu hal ya, atau satu konstelasi faktor. Jadi saya kira menjadi relevan lah untuk melihat apakah respon kebijakan terhadap wabah COVID-19 yang sudah ada ini memang memperhitungkan aspek kemanusiaannya.
Nah, terkait hal tersebut, pada kesempatan ini mungkin lebih tepat kalau saya mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melihat lebih seksama siapa sebenarnya individu, kelompok, dan atau komunitas yang marginal atau termarginalkan dalam kondisi sekarang ini. Ada banyak ya batasan tentang kelompok marginal, tapi saya coba fokus untuk mengaitkan marginalitas ini dengan proses eksklusi sosial dan kemudian pentingnya kita mendorong kebijakan respon wabah COVID-19 yang semoga lebih inklusif. Nah, kalau kita bisa melihat di slide 3 ya, ada banyak kelompok yang bisa kita identifikasi. Nah, dalam catatan BPS itu ada kelompok yang dia sebut marginal atau rentan, itu sekitar 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Jadi kita bisa bayangkan jumlah yang masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan kemungkinan besar bertambah saat ini. Yang kedua adalah pekerja di sektor informal. Ini mungkin nanti Mas Henry akan membahas lebih detail, saya hanya hendak mengemukakan sedikit saja. Kalau kita lihat dari data BPS Februari 2019, terdapat sekitar 74 jiwa yang bekerja di sektor informal. Yang bekerja di sektor formal itu 55,3 juta jiwa. Nah, pada tanggal 9 April 2020, beberapa hari yang lalu, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengemukakan bahwa yang terdampak COVID di sektor informal itu ada sebanyak berapa ini? Cukup besar. Jadi untuk sektor formal yang dirumahkan dan di PHK itu sebanyak dialami oleh 41.876 juta. Nah, yang terdampak itu sekitar 1 juta. Di sektor informal ada 36.298 perusahaan. Pekerjanya itu diperkirakan 374.851 orang. Tapi saya duga jumlah ini akan lebih besar mengingat sektor informal itu tidak selalu tercatat begitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu hampir di 34 provinsi itu, kalau kita lihat kan jumlah orang yang bekerja di sektor informal itu lebih besar ya dibandingkan yang bekerja di sektor formal. Jadi ini juga menunjukkan kelompok atau warga atau komunitas yang bisa jadi mengalami kehidupan yang lebih sulit ya setelah wabah ini melanda. Nah, yang ketiga itu kalau saya melihat di diskusi-diskusi yang ada itu pekerja migran, kita mungkin suka lupa dengan keberadaan mereka. Nah, tanggal 18 Maret 2020 misalnya Menteri Ketenagakerjaan itu kan mengeluarkan Permenaker nomor 151 tahun 2020. Jadi ada penghentian sementara penempatan pekerja migran. Nah, dalam perspektif perlindungan pekerja migran Indonesia, hal ini tidak memadai begitu. Keputusan ini hanya menetapkan penghentian proses penempatan pekerja migran, terutama ke negara-negara yang mengalami wabah, namun tidak secara komprehensif diikuti oleh langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, menurut catatan Migrant Care misalnya dalam situasi lockdown, migran tidak memungkinkan untuk mengurus perpanjangan izin tinggal. Padahal kebijakan lockdown itu misalnya di beberapa kasus diiringi dengan pemulangan warga Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian, ini ya. Mungkin ada HP. Oke, saya langsung saja ya, ada beberapa hal lagi yang mungkin sepele tetapi cukup krusial. Misalnya orang yang memiliki akses internet terbatas, ini sudah didiskusikan Pak Dodi beberapa waktu yang lalu. Kemudian pengungsi misalnya,
pengungsi ini biasanya kan tidak memiliki kebebasan untuk bekerja, sehingga mereka juga rentan secara ekonomi, apalagi kalau subsidi lembaga donor dan pemerintah itu terbatas. Padahal dalam catatan ada anak-anak ya yang statusnya pengungsi di Indonesia itu yang juga terpisah dari keluarga mereka. Nah, kasus yang agak menonjol selain hal-hal di atas itu adalah perempuan penyintas KDRT. Jadi ini merupakan tampaknya menunjukkan pola yang global ya. Jadi setelah wabah COVID terjadi itu di negara-negara seperti Argentina, Kanada, Prancis, Jerman, Spanyol, United Kingdom, bahkan Amerika misalnya, itu tercatat adanya laporan-laporan kekerasan domestik yang meningkat ya. Di Singapura dan Siprus juga peningkatan itu sekitar 30%. Di Australia sekitar 40% catatan laporan ya. Nah di Indonesia bagaimana? Tampaknya saya menduga hal itu juga terjadi. Kalau kita lihat Jakarta Post 7 April lalu itu membuat sebuah laporan selama 2 minggu saja, antara 16 sampai 30 Maret misalnya, itu ada peningkatan kasus 3 kali lipat yang dilaporkan ke ke lembaga LBH Apik. Jadi LBH Apik itu dikutip sekitar 59 kasus dalam 2 minggu itu. Nah, kita bisa bayangkan kemudian kelompok-kelompok marginal yang lain yang juga sudah diidentifikasi misalnya oleh Kemenko PMK, di Asia Foundation misalnya itu ada anak-anak rentan ya, kemudian kelompok komunitas yang terpinggirkan, kemudian korban pelanggaran hak asasi manusia, transgender maupun misalnya orang-orang atau penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini angkanya cukup besar. Data terakhir kemungkinan keluar tahun 2020, tapi kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, 2016, itu kirakan ada 11% proporsinya. Mengingat bahwa lansia juga bisa mengalami disabilitas. Dan kemudian kita juga bisa mengingat anak-anak yang berhadapan dengan hukum misalnya. Nah, baru-baru ini kan juga ada kebijakan memulangkan tahanan. Jadi antara tahanan itu juga ada anak-anak yang belum tentu diterima oleh keluarga maupun komunitas tempatnya berasal. Jadi kemana mereka akan pergi misalnya ya. Nah, ada lagi kelompok marginal yang belum tercakup pada identifikasi di atas. Ini yang cukup menonjol sekarang adalah yang memiliki pre-existing condition, misalnya penderita HIV, kanker, atau penyakit kronis lainnya yang bisa jadi selama proses sekarang berlangsung dengan fokus medis, tenaga medis pencegahan dan penanganan COVID, bisa diperkirakan akses mereka yang biasa menjadi berkurang. Terakhir, Mas Randy, adalah stigma yang dialami. Ini bisa oleh pasien atau bahkan medis dan paramedis ya. Nah, ini terjadi di Indonesia, bahkan di Jogja. Saya membaca itu beberapa perawat itu ditolak ya di kos-kosannya, kemudian penolakan pemakaman terhadap tenaga medis maupun korban COVID. Nah, masuk ke slide 3, Mas Randy, mungkin saya akan coba untuk wrap up dengan cepat. Nah, konsekuensinya apa kira-kira? Setelah kita identifikasi kelompok-kelompok marginalitas apa yang di atas itu. Nah, kita dapat memperkirakan bahwa dampak wabah COVID-19 terhadap jumlah meningkatnya warga dan keluarga yang jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Hal ini tidak begitu saja selesai ya, karena diikuti dengan isu-isu lainnya juga. Misalnya stunting bisa meningkat, kekerasan terhadap anak dan perempuan juga meningkat, akses terhadap air bersih, sekolah online, bahkan akses ke pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, dan lain-lain. Nah, saya kira konsep interseksionalitas itu menjadi relevan di sini. Jadi,
Misalnya kebijakan stay at home, working from home, locking down yang telah berjalan itu bisa jadi memudahkan adaptasi dan perlindungan diri bagi warga yang keluarganya memiliki akses, misalnya mereka cukup tabungan, penghasilannya memadai dan masih menerima gaji atau upah dengan bekerja dari rumah, sehingga mereka memiliki berbagai akses yang memungkinkan mereka tetap beraktivitas walaupun terbatas ketimbang sebagian besar warga lainnya yang tadi terutama saya sebutkan. Nah, yang lebih khusus adalah bahwa proses eksklusi sosial ketika warga atau kelompok atau komunitas itu tidak secara eksplisit diakui keberadaannya dalam kebijakan. Dalam hal ini kalau kita boleh mengatakan kebijakan yang merespon COVID-19. Oleh karena itu mereka bisa menjadi lebih termarginalkan. Nah, bagaimana selanjutnya? Mungkin kita bisa masuk ke slide 4, Mas Randy. Kalau sebelumnya mungkin di Indonesia pemerintah tidak mengakui adanya COVID-19 di awal, sekarang saya kira jangan sampai kita juga abai bahwa dampaknya terhadap warga itu tidak sama. Banyak kelompok yang merasakan dampak lebih berat dibandingkan kelompok lainnya. Nah, kedua, kita juga bisa mengidentifikasi irisan-irisan beberapa kategori marginalitas yang telah dikemukakan di atas yang kadang-kala tumpang tindih. Oleh karena itu, kebijakan merespon COVID-19 yang tidak melihat adanya interseksionalitas tersebut jangan-jangan tidak mesti membantu mengurangi resiko, malah bisa membuat orang berada dalam situasi-situasi yang tidak cuma menjadi termarginalkan, melanggengkan marginalitasnya, tapi juga memperparah kondisi marginalitas kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah termasuk dalam situasi termarginalkan. Saya mengulang yang sudah dikemukakan Mbak Ayu dan Mas Randy nih ceritanya dalam tulisan di Conversation minggu lalu ya. Kelompok marginal pasti akan merasakan dampak terparah pandemi, apalagi mengingat masa krisis yang panjang. Oleh karena itu, paling tidak kita perlu melihat pentingnya agar kebijakan merespon COVID-19 itu merupakan kebijakan yang lebih inklusif. Saya kira demikian, Mas Randy. Terima kasih ya. Catatan yang saya penting di sini bahwa kita perlu sadar untuk melihat ada sebenarnya banyak komunitas termarginalkan yang tanpa kita sadari gitu ya, Mbak Susan. Iya, betul sekali. Identifikasi bahkan mungkin orang-orang yang tanpa kita sadari termarginalkan seperti kalangan disabilitas, orang-orang tua itu harus mungkin kita aware ya, jadi aware itu. Pertama, yang kedua bahwa solusi yang paling memungkinkan adalah kesadaran bahwa kelompok-kelompok ini yang sebenarnya sudah termarginalkan pasti akan makin termarginal ketika COVID, dan pentingnya respon yang sifatnya inklusif. Itu saya rasa. Saya mungkin bisa sambung pembicara berikutnya yaitu Mas Aji. Monggo. Baik, terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Senang sekali pada pagi hari ini meskipun dari rumah, tetap semangat kita bisa berbagi, saling belajar. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Mbak Susana. Barangkali meskipun nanti poin-poin yang ingin saya sampaikan sebagai trigger diskusi tidak sangat spesifik, tapi akan saya menghubungkannya dengan kepariwisataan juga poin lain yang saya kira selama ini menjadi perhatian saya. Yang pertama saya ingin memulai dengan kira-kira siapa atau mendefinisikan kelompok marginal, atau dalam konteks yang saya ingin sampaikan saya menggunakan kata kelompok masyarakat rentan begitu, karena kalau kemudian kita bicara soal bagaimana respon kita sebagai sebuah kolektivitas termasuk di dalamnya ada pemerintah, kelihatannya pemerintah butuh semacam basis regulasi yang di dalam teks-teks regulatif itu jarang disebut kelompok marginal gitu. Tetapi di undang-undang itu disebutkan ada kelompok masyarakat rentan, dan saya kira saya akan mulai dengan dari sana. Yang pertama saya kira
soal rentan itu sendiri, saya kira vulnerable gitu. Itu kalau lihat sumber-sumber bahasaan itu satu entitas orang itu yang mudah terkena penyakit dan mungkin atau kemudian mudah terluka kira-kira. Jadi fragile kira-kira. Nah, dalam situasi yang seperti ini, kelompok masyarakat ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, dan oleh karenanya kemudian bantuan orang lain, pihak lain, itu maupun kelompok. Saya kira saya tidak ingin mempersoalkan rentan dan marginal. Saya kira kalau kemudian menunjuk kepada siapa mereka ini nyambung dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Susana. Hanya saya kira saya tadi berangkat dari agar ada basis basis regulatifnya untuk merumuskan yang menggunakan kata rentan, state of marginal. Tapi saya kira ketika dioperasionalisasikan dua-duanya menunjuk pada yang sama. Nah, yang menarik slide berikutnya, saya ingin mencoba menghubungkan COVID gitu ya dalam perspektif sosial atau kemudian pariwisata dalam beberapa hal. Melihat bahwa COVID-19 ada isu-isu medisnya, ada isu-isu kliniknya, tetapi saya kira yang jadi penting adalah mewabah dan menjadi pandemi yang menimbulkan dampak ikutan itu melalui interaksi antar manusia. Ini menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks sosial dan pariwisata ini sangat-sangat relevan. Kenapa? Karena saya kira kalau kemudian kita bicara tentang relasi-relasi sosial, itu selama ini terjadi baik-baik saja, tapi dengan adanya COVID-19 itu kemudian memorak-porandakan interaksi sosial, termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Ini menjadi penting karena pariwisata itu kalau kita coba lihat per definisi itu soal getting out from the ordinary life gitu. Jadi keluar dari lingkungan hidup sehari-hari, artinya keluar rumah gitu. Nah, dengan COVID-19 ini justru kegiatan pariwisata itu jadi bermasalah karena orang diminta untuk tinggal di rumah gitu. Yang ini tidak nyambung dengan definisi pariwisata. Itu kalau kemudian kita bicara dari perspektif doernya, dari perspektif orang yang berwisata melakukan aktivitas getting out from the ordinary life. Tapi dari sisi penyedia produk sebagai host gitu, itu juga bermasalah. Kenapa? Karena justru ketiadaan atau berkurangnya aktivitas keluar rumah itu punya implikasi luar biasa, termasuk di dalamnya adalah implikasi-implikasi kegiatan ekonomi dan lain-lain. Saya kira kalau kemudian kita coba lihat data-data yang terakhir yang mungkin bisa kita ambil, itu ada yang berubah luar biasa karena COVID ini berkenaan dengan mobilitas. Tadi pariwisata itu soal mobilitas yang keluar dari ordinary life-nya, itu transportasi publik itu mengalami penurunan kira-kira 54%. Kemudian kegiatan di ruang terbuka publik termasuk rekreasi, kemudian tempat wisata, melakukan perjalanan wisata dan sebagainya itu berkurang sampai 52%. Itu jumlah yang cukup tinggi. Kemudian kunjungan ke mal dan kafe yang dalam beberapa hal itu berhubungan dengan kegiatan pariwisata itu berkurang sampai 47%. Kemudian kegiatan di pasar dan apotek itu sampai minus 27%. Di tempat kerja, ini meskipun ada anjuran untuk kerja dari rumah, itu menurun kira-kira sampai 15%. Nah, yang menarik adalah bahwa kegiatan di area residensial, itu area di rumah itu kemudian bertambah jadi 15%. Itu artinya dalam beberapa hal justru berbalik arah dengan tadi posisi berwisata sebagai aktivitas di luar rumah. Yang saya kira menjadi satu dalam posisi sebagai doer ya. Tapi kemudian yang kedua dalam posisinya sebagai penyedia produk, ini yang saya kira menjadi sangat penting berkenaan dengan dampak utama yang ditimbulkan meliputi saya kira kesehatan tentu saja, kemudian kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, bahkan tadi berarti ada isu psikologis dan keagamaan gitu kira-kira. Nah,
ke slide berikutnya, Mas Randy. Saya ingin mencoba untuk menyampaikan satu gagasan itu kira-kira ya, kelompok masyarakat rentan karena COVID atau hubungan dengan COVID-19 itu saya bayangkan adalah sebuah kelompok masyarakat yang karena aktivitas dan keadaannya itu terpengaruh memburuk. Ini penting, terpengaruh memburuk oleh COVID-19 baik secara langsung terkait kesehatannya maupun dampak ikutannya meliputi ekonomi, sosial, psikologis, keagamaan, dan lain-lain. Jadi karena aktivitasnya dan keadaannya yang saya kira sangat penting. Dan kalau kemudian saya mencoba meneruskan apa yang saya bayangkan yang saya sebut sebagai kelompok rentan ini, kemudian slide berikutnya itu saya mengelompokkannya menjadi dua saya kira. Yang pertama adalah kelompok garda depan, ini yang berhubungan dengan aktivitas penanganan pandemi atau penanggulangan pandeminya, yang meliputi petugas medis, itu bisa dokter, perawat, pegawai rumah sakit, laboratorium, apotik, ya, TNI, Polri, ASN yang relevan, kemudian relawan, dan lain-lain. Nah, kelompok ini saya kira saya tidak akan masuk terlalu banyak karena saya berasumsi ini sudah mendapatkan prioritas perlindungan dan fasilitas lainnya yang relevan yang disiapkan oleh negara, saya kira. Tetapi yang juga menjadi sangat penting adalah kelompok masyarakat rentan yang diperhatikan terkait COVID-19 adalah ini yang saya ingin bagi adalah tadi orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Ini yang saya ambil dari beberapa referensi di undang-undang kita, dan saya akan masuk kepada slide yang berikutnya, Mas Randy, untuk mengeksplor kelompok yang saya sebutkan terakhir tadi. Nah, di Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM itu disebutkan bahwa meskipun tidak ada rumusan secara eksplisit yang menyebut masyarakat rentan itu, tapi disebutkan di sana setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekhususannya tadi soal keadaan dan kira-kira aktivitasnya. Nah, penjelasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat saya kira. Sebagai referensi saya kutip dari beberapa sumber yang lain, tapi saya kira saya tidak akan masuk ke sana. Saya ingin masuk kepada slide yang berikutnya saja, Mas Randy. Dalam konteks COVID, saya kira kelompok-kelompok ini yang menjadi sangat penting. Yang pertama orang lanjut usia, anak-anak. Ini dalam posisinya barangkali tadi sebagai doer, sebagai wisatawan. Kenapa? Karena lanjut usia saya kira di banyak negara mengatakan bahwa mereka yang relatif berusia lanjut itu adalah mereka yang rentan menerima risiko kesehatan. Kemudian anak-anak, karena saya kira dalam banyak hal belum mandiri. Ini dalam posisinya sebagai doer. Tapi ada kelompok lain yang berposisi sebagai provider, product provider. Itu terutama adalah mereka yang bukan penerima upah yang relevan berhubungan dengan produk-produk pariwisata. Buruh atau pekerja harian dan sektor informal dan penerima upah yang terancam PHK, terutama ini di perkotaan. Di hari ini kita menyaksikan banyak sekali, bahkan misalnya restoran, hotel, kemudian penyedia sarana hiburan, destinasi, dan sebagainya itu sudah mengurangi atau merumahkan karyawannya, dan bukan tidak mungkin pada saat ketika ia akan melakukan atau kelompok-kelompok produser ini melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi terutama di perkotaan, meskipun tidak kalah penting di pedesaan juga ada kelompok-kelompok masyarakat ini, kemudian wanita hamil dan penyandang cacat dan gepeng. Catatan saya yang saya kira penting saya ingin sampaikan adalah bahwa perubahan kelompok masyarakat rentan ini bisa terjadi terkait dengan dinamika pandemi COVID-19 itu sendiri. Saya kira hari ini kita masih menyaksikan bahwa sebagian terbesar mereka yang terkena atau terkena dampak itu mereka yang bekerja atau di lokasi-lokasi perkotaan. Dalam konteks Indonesia, dalam konteks di banyak negara, saya kira sumber utamanya adalah di perkotaan. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebijakan yang tepat, kita tidak mungkin kemudian bergeser kepada
masyarakat di pedesaan, dan dalam konteks ini adalah proses-proses produksi yang bukan berdasarkan jasa tapi juga pertanian. Saya kira ini menjadi sangat-sangat penting, tapi harapan saya ke depan mudah-mudahan ini bisa kita isolasi di perkotaan. Tentu ini tadi butuh kekompakan kita semua untuk membendungnya agar kemudian tidak sampai memasuki area-area pedesaan basis pertanian dan sebagainya. Berikutnya di tempat ya. Oke. Berikutnya Mas, saya kira saya tidak akan menunjuk ini sebuah daftar. Slide berikutnya. Daftar intervensi kebijakan yang saya kira sudah dirumuskan pemerintah pusat, kemudian daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota, bahkan swasta dan masyarakat. Saya kira sudah ada banyak sekali. Tapi saya ingin melompat kepada tantangannya. Slide berikutnya. Ya, saya kira di tengah komitmen tadi penting sekali untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dan eksekusinya itu tepat sasaran. Terutama saya kira basisnya adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang sangat mungkin kemudian ini harus diperbaiki dengan cara tepat waktu. Termasuk saya kira sinkronisasi Jakarta, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Karena saya kira hari ini kita menyaksikan situasi yang belum selalu sejalan. Ya kita paham ini ada soal-soal yang belum pernah dihadapi, tapi saya kira harus ada quick learning gitu, proses yang mencoba mensinkronisasi berbagai macam kebijakan intervensi ini sehingga apapun kebijakannya itu tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di level masyarakat itu masih ada akses informasi pada kelompok masyarakat di bawah terutama. Saya kira saya berinteraksi dengan beberapa mereka. Informasi yang diperoleh itu semata-mata dari TV dan kemudian karena berinteraksi dengan saya kebetulan ya. Tapi informasi-informasi yang sifatnya lebih sistematik di level desa, di RT, meskipun sudah jelas ada himbauan agar RT kemudian RW menjadi tempat, tapi saya kira pada faktanya tidak semua baik ke sana, dan tidak kalah pentingnya soal adanya cognition gap. Orang yang sudah paham itu belum tentu mau melakukan. Saya kira bukan hanya di level masyarakat, tapi juga di level kebijakan. Kita menyaksikan banyak sekali agenda di TV yang bahkan para pejabat itu tidak konsisten dengan anjuran melakukan physical distancing. Di dalam berbagai kesempatan orang masih melakukan deklarasi lawan COVID dan sebagainya, kemudian melakukan aktivitas ini itu yang sifatnya seremonial tanpa mengindahkan physical distancing yang justru menjadi salah satu strategi yang sangat. Kemudian yang saya kira sangat penting adanya gap waktu pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Saya kira di level masyarakat di bawah yang menjadi tadi kelompok rentan atau rawan itu sudah paham lewat televisi bahwa akan ada bantuan ini, bantuan itu, ada relaksasi ini, relaksasi itu. Tetapi saya kira sampai hari ini itu belum sampai di tingkat mereka. Dan ini saya kira sangat penting untuk memastikan bahwa segera, saya senang sekali karena Presiden sudah mengambil putusan bahwa minggu ini semuanya harus bisa diimplementasikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di tantangan yang lain adalah penyelarasan koordinasi inisiatif dan kegiatan swasta dan masyarakat. Ini saya kira sangat penting. Kemudian optimalisasi semangat kesetiakawanan solidaritas nasional. Ini semua orang termasuk kelompok masyarakat rentan itu harus puasa, menahan diri, karena saya kira banyak sekali orang yang dengan argumen untuk dan atas nama mencari makan kemudian melanggar apa yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi semua orang harus menahan diri, harus puasa, dan saya kira memberikan ruang kepada pemerintah untuk kemudian mengambil posisi tadi misalnya menjamin kehidupannya untuk mereka-mereka yang dalam posisi dibatasi gerakannya lewat PSBB. Kemudian tantangan yang lain, saya kira ini tantangan yang slide saya terakhir, yang barangkali agak fundamental, itu ya pengembangan sistem jaminan sosial nasional universal yang akomodatif terhadap pandemi. Saya kira ini menjadi sangat penting. Kita belajar apa yang terjadi di Amerika hari ini, banyak sekali yang termarginalisasi dari akses kesehatan karena sistem jaminan sosial yang sangat-sangat berbasis siapa bisa membayar dia akan peroleh sistem
jaminan. Tapi saya kira track kita sudah betul, meskipun bahkan untuk kesehatan pun kita masih punya masalah. Tapi saya kira ini menjadi sangat penting untuk terus-menerus melihat kemungkinan-kemungkinan mendorong bahkan untuk mengakomodasi kemungkinan pandemi di masa depan. Sistem jaminan sosial nasional yang universal ini menjadi salah satu yang penting. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kelembagaan inklusif terhadap ini kelompok masyarakat rentan, marginal, untuk penanganan pandemi oleh swasta dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Saya kira tadi sepakat dengan Mbak Susana bahwa inklusivitas itu menjadi sangat-sangat penting dengan spesifikasi kelompok-kelompok rentan marginal. Kemudian ini yang juga sangat penting, hari ini kita menyaksikan gerakan dan inisiatif berbasis masyarakat luar biasa, tetapi saya kira siapa yang menjadi target group, kapan dan sebagainya itu masih harus menjadi PR kita. Jadi butuh arahan pemerintah untuk memanfaatkan potensi karakter masyarakat Indonesia yang punya basis penanganan pandemi di tingkat masyarakat. Jadi penting untuk memastikan bahwa niat baik itu nyambung dengan kompetensi dan komitmen, karena banyak sekali sekarang niat baik tapi kemudian tidak disertai dengan kompetensi, kognisi, psikomotorik, dan bahkan kemudian afeksi, itu nyambung. Ini yang saya kira menjadi sangat. Saya kira itu Mas Randy sebagai bahan diskusi, meskipun sekali lagi saya tidak sangat spesifik dengan pariwisata, tapi saya kira secara umum karena memang karakter usaha pariwisata itu pada umumnya juga nyambung dengan karakter sektor informal. Sebagian besar usaha pariwisata itu adalah usaha sektor informal. Saya kira kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik itu bisa dirumuskan, karena berangkat dari pengalaman kita SARS itu butuh waktu kira-kira 2-3 tahun, meskipun banyak orang mengatakan sektor pariwisata ini relatif akan lebih panjang dibanding dengan pada saat kita recovery dari dana SARS, bom Bali dan sebagainya. Tapi pada umumnya orang optimistik karena sektor pariwisata itu meskipun sektor yang relatif rentan terhadap perubahan, tetapi sekali lagi juga relatif cepat untuk bisa recovery. Saya kira itu Mas Randy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aji, terutama catatannya terkait ini ya, salah satu beberapa tadi dampak kelompok-kelompok pekerja informal dalam hal ini di pariwisata. Memang kenyataannya sangat berlawanan dengan nature-nya. Kalau luar ini kan kita harus stay, itu satu. Terus kedua, catatan menurut saya yang agak menarik, perlunya jaminan sosial yang akomodatif. Seperti apa nanti mungkin kita bisa diskusikan. Last but not least, saya nyambung ke Mas Henry, gitu aja. Ya, Mas Randy. Oke, Mas Randy, terima kasih. Ya, jadi saya langsung mulai tadi. Terima saya sudah banyak disampaikan oleh Pak Aziz dan juga Mbak Susana ya, terkait dengan bagaimana kemudian kelompok rentan, dan kemudian saya coba spesifik ke sektor real ya, sektor ekonomi rakyat ya, di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Jadi kalau kemudian kita lihat bahwa tahun 2000, mungkin kalau krisis ekonomi ya 2008, itu kan saya kira banyak ya orang mengatakan UMKM, sektor informal sebagai sebuah kartu penyelamat perekonomian nasional. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, justru menurut hemat saya justru sektor UMKM yang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari kemudian sektor UMKM. Dan saya kira kalau kita lihat, kita juga nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir ya. Artinya kira-kira sebagai awalan saya adalah ya, sudahkah kemudian pemerintah itu punya kemudian napas yang panjang atau grand skenario jangka panjang untuk kemudian mengantisipasi dampak ini, terutama di sektor ekonomi ya. Jadi ya mungkin saya kira banyak program-program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah, di program mungkin Keluarga Harapan, program Kartu Prakerja, kemudian program Padat Karya dan sebagainya. Tapi yang nanti akan bagus, artinya program ini menurut saya baru kemudian memberikan dampak dari segi jangka pendek, tapi sejauh mana jangka panjangnya. Ya ibaratkan permainan bola ini, saya kira baru babak pertama pun belum berakhir. Ini kita babak kedua belum mulai, apalagi ketika kemudian perpanjangan waktu sampai kemudian adu penalti. Ini yang saya kira masih butuh proses yang panjang, dan saya belum melihat grand skenario pemerintah dalam kemudian mendesain sebuah dari pengaman sosial yang panjang untuk kemudian UMKM ataupun sektor ekonomi ini kemudian bisa
bisa eksis dalam jangka yang panjang. Ya kalau normal orang seringkali memprediksikan bulan Juni-Juli berakhir, tapi kira-kira kita masih butuh recovery berapa bulan lagi untuk kemudian kita benar pulih, dan ya harus ada tadi grand skenario jangka panjang inilah yang mungkin juga menjadi dibutuhkan untuk kemudian mendorong misalnya bagaimana kemudian sektor ekonomi real itu tetap kemudian bergerak. Nah mungkin bisa next Mas, saya kira tadi di slide-nya ya mungkin kilas artinya bahwa tadi sudah banyak disinggung sebenarnya bagaimana kemudian dampak COVID yang saya kira juga punya dampak sangat signifikan terhadap mungkin ekonomi, tidak hanya industri besar ya, tapi kemudian saya kira sektor ekonomi real saya kira juga kemudian terkena dampak dari situ. Nah ini yang saya kira tadi menjadi penting untuk kita lihat ya. Kalau kemudian kita lihat ya di angka badan atau pusat statistik, angka pengangguran kita di tahun 2008 itu hanya 7 juta ya, atau 5,34%. Kemudian tahun 2019 itu ada 5,28% atau 7,05 juta. Saya kira di tahun 2020 atau mungkin itu saya kira data terkait dengan jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Next. Nah ini yang mungkin slide berikutnya Mas Randy ya. Nah jadi ini yang saya kira fakta ya, karena data PHK per 11 April sudah mencapai 1,5 juta orang. Itu saya kira tidak termasuk guru-guru outsourcing yang harus dirumahkan. Saya kira di hotel bisa praksis melihat ternyata banyak kemudian karyawan-karyawan yang statusnya outsourcing atau di perusahaan-perusahaan itu yang harus dirumahkan. Ini saya kira dampak yang luar biasa di sektor formal. Di sektor informal tadi sudah disebut oleh Mbak Susana ya, ada sekitar 300.000 sekian pekerja yang sudah kemudian harus bermutra. Itu belum terhitung bagaimana kemudian misalnya pedagang-pedagang yang sektor informal, saya kira database juga agak susah. Pedagang keliling, kemudian guru serabutan, tukang ojek dan sebagainya. Ini saya kira juga menjadi dampak resiko dari COVID-19 ya. Kalau kita lihat struktur perekonomian kita 58,7 juta adalah UMKM. Dan kalau kita lihat 50-60% UMKM itu punya atau terdampak dari sisi produksi, kemudian juga dari sisi pemasaran. Ekonomi mereka bahan baku, kemudian pemasaran, daya beli masyarakat juga rendah. Artinya tadi saya sedikit mungkin tadi Pak Haji ya, menyinggung Pak Haji, mungkin dari sisi pertanian mungkin nggak begitu terdampak, tapi saya lihat juga terdampak. Karena daya beli, ya harga beli mungkin juga meningkat, tapi sisi lain harga jual produk pertanian mungkin juga nggak naik signifikan. Yang saya kira juga sebenarnya tidak hanya dialami oleh sektor-sektor perdagangan, sektor jasa dan sebagainya, tapi saya kira sektor-sektor informal itu juga banyak mengalami masalah di hal tersebut. Ini yang saya kira harus kemudian kita lihat ya dalam konteks kemudian bagaimana kemudian melihat realitas UMKM atau medium enterprise di era atau di karena dampak dari COVID ini. Dan saya kira mungkin diprediksikan ya angka pengangguran akan semakin meningkat dan juga jumlah UMKM yang belum tikar juga akan meningkat. Apalagi ketika kemudian kita lihat kebijakan pembatasan sosial berskala besar ya yang sudah dilakukan misalnya di Jakarta, kemudian juga nanti di Jabodetabek dan sebagainya. Ini saya kira juga punya dampak terhadap ya sektor UMKM. Ini saya kira ya mau tidak mau ya harus demikian, dan saya kira ya UMKM menjadi terdampak dari situ. Ketika kemudian misalnya dilihat dari serial, Gojek nggak boleh ngangkut penumpang, hanya lewat GoFood dan sebagainya, itu kan sektor real yang memang ya saya kira tadi saya katakan bahwa ya sektor informal pun susah untuk menjadi kartu pengaman ya. Termasuk mungkin kalau sekarang juga orang bingung ya secara real ya. Orang misalnya mau mencukur rambutnya juga bingung karena banyak tukang cukur yang juga kemudian tutup dan sebagainya karena juga alasan kesehatan dan sebagainya. Ini saya kira banyak sektor itu termasuk sektor jasa yang saya kira perlu untuk kemudian terdampak dari sektor ini. Apalagi wisata, banyak UMKM integrated dengan wisata, dan saya kira ketika banyak sektor wisata tutup ya otomatis sektor UMKM pun juga terdampak dari sektor-sektor tersebut. Nah next Mas. Ya, oke. Saya kira kalau tadi sudah saya singgung ya, artinya banyak sebenarnya program-program yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah. Artinya program keluarga harapan, kartu prakerja, program prakerja atau mungkin realokasi desa yang bisa digunakan untuk padat karya, kemudian pembebasan biaya listrik dan sebagainya. Dengan kredit. Ini saya kira suatu langkah positif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat praksisnya tidak demikian. Saya kira saya lihat
misalnya ya, saya kebetulan mengamati beberapa desa di Kabupaten Sleman ya, terkait dengan realokasi dana desa, jadi padat karya. Ternyata untuk padat karya, ternyata banyak dana-dana desa tahap pertama sudah kemudian habis karena turunnya adalah bulan di Februari. Hingga kira-kira ya untuk kegiatan COVID ini juga belum bisa dilakukan karena dana tahap kedua ini baru belum turun. Nah ini yang saya kira juga dampak signifikan, artinya yang dibayangkan real positif dari pemerintah ternyata di level praksis juga tidak demikian bagus ya. Termasuk syarat-syarat kartu prakerja, saya kira masih tadi mulai saya menyambung Pak Haji, bagaimana kemudian manajemen di level bawah untuk kemudian verifikasi, validasi data dari berbagai kartu prakerja ini juga masih jadi problem. Ini yang saya kira ya ketika ini nggak dibenahi, saya kira juga akan kemudian membawa dampak yang kurang baik bagi kemudian ekonomi rakyat ke depan. Nah saya kira tadi saya katakan, ini program-program ini bagus, tapi mungkin program-program ini ya pertama hanya memberikan stimulus dalam jangka pendek. Artinya stimulus jangka panjang mungkin kira-kira bagaimana tadi saya katakan, yang kita nggak tahu pandemi ini berakhir. Ya kalau secara formal mungkin masih agak bisa stabil karena paling nggak dia punya gaji rutin ya, tapi bagi yang informal agak susah dan sebagainya. Nah ini yang saya kira perlu. Tadi yang kedua adalah stimulus ini itu akan efektif ketika kemudian paling tidak ada beberapa poin. Pertama ada jauh mana validasi data yang kemudian dilakukan. Nah ini yang saya kira di level praksis itu masih agak lemah. Ya, saya lihat pengamatan saya di kadang-kadang misalnya kasus warga terdampak itu belum punya data yang ukuran. Siapa yang kemudian dampak COVID ya, itu belum terlihat secara lihat. Jadi basis datanya kadang-kadang hanya misalnya melalui kartu KMS ya, kartu miskin, atau base datanya adalah kemudian hanya sekedar kemudian di level PKH dan sebagainya. Artinya database itu saya kira menjadi satu soal. Yang kedua adalah sejauh mana kemudian tata kelolanya itu efektif. Jadi saya menyambung Pak Haji, di level praksis kira-kira bagaimana kemudian sinergi gugus COVID di masing-masing daerah dengan stakeholder yang lainnya itu juga masih agak kurang. Ada banyak lembaga-lembaga yang kemudian mengembangkan atau menyinkronkan lembaga-lembaga yang punya kompetensi, yang punya bantuan, tapi kadang-kadang masih parsial, belum terintegrasi secara baik, tidak terkoordinasikan misalnya melalui level gugus COVID dengan bagus. Itu satu soal dari sisi tata kelola. Yang ketiga, ya stimulus akan efektif ketika kemudian ada monitoring dan evaluasi terkait dengan berbagai program-program yang ada. Ini yang saya kira 3 poin itu yang saya kira penting ketika kemudian program-program itu akan memberikan stimulus efektif bagi masyarakat di sektor ekonomi rakyat. Kalau 3 aspek itu tidak kemudian terpenuhi secara baik, ya kita susah untuk berharap. Jadi tadi ada stimulus yang saya kira harus penting, dan saya kira memang harus ada, tadi saya katakan ibaratkan permainan ini babak pertama belum selesai, ibaratkan permainan bola ya, kita masih butuh babak kedua, masih butuh kemudian perpanjangan waktu, dan masih butuh kemudian adu penalti ya untuk kemudian siapa yang akan menjadi pemenang melawan COVID ini. Ini yang saya kira grand skenario jangka panjang kira-kira mungkin juga perlu untuk kemudian dimunculkan untuk melihat bagaimana atau mendesain kira-kira bagaimana strategi-strategi yang atraktif, strategi yang kemudian adaptif tadi, inklusi istilahnya Pak Haji dan Mbak Susana, untuk kemudian bisa untuk kemudian berdampak untuk semua. Next Mas. Sehingga memang kalau saya selalu beliau ya, jadi next Mas. Banyak hal yang sebenarnya mungkin perlu dipikirkan dalam konteks jangka panjang misalnya. Dalam konteks UKM ya, karena saya levelnya tadi tentang konteks level UKM misalnya. Karena banyak misalnya gerakan-gerakan warung belanja, banyak gerakan warung belanja, tapi kemudian kira-kira jauh mana itu difasilitasi oleh pemerintah misalnya. Kita nggak kemudian platform media daring untuk UKM itu kemudian dikembangkan oleh oleh pemerintah dengan kuat, kan selama ini hanya manual, hanya dengan kumpulkan kemudian melalui belanja online dan sebagainya. Jauh mana misalnya kalau konteks ini adalah kurikulum pemberdayaan UKM di era pandemi misalnya, kan belum muncul. Artinya grand skenario jangka panjang saya kira belum muncul, termasuk bagaimana kemudian proses-proses alih profesi, transformasi pekerjaan. Saya kira kita juga harus diharapkan. Tadi mungkin belum tersinggung banyak pemudik yang datang ke desa. Kira-kira ini menjadi beban atau kemudian ini menjadi sebuah peluang yang kemudian bisa dimanfaatkan. Artinya ini yang harus kemudian dipikirkan. Kira-kira bagaimana pemudik itu. Jangan nanti malah menambah beban di desa, jangan malah menambah beban di daerah asal.
jika kemudian tidak tertangani secara baik. Hingga program-program konteks misalnya ya UKM misalnya dalam konteks ini atau itu saya kira juga bisa dikumpulkan dengan bagaimana kemudian membangun produksi, pemasaran, konsultasi bisnis dan sebagainya yang saya kira kemudian harus didorong untuk mereka dengan tentunya dengan mengacu pada berbagai bentuk protokol kesehatan yang ada. Ini yang program-program ini yang saya kira harus kemudian didorong, dan saya lihat belum muncul program-program grand skenario khususnya untuk UKM dalam jangka panjang seperti itu. Artinya dari pengaman sosial masih sekedar untuk kemudian di jangka pendek ya, tapi dalam konteks jangka panjang saya belum melihat grand skenario yang lebih tuntas, yang lebih komprehensif, yang kemudian bisa kemudian mendorong perwiraan ini bisa kemudian tetap eksis di era ini. Next Mas, mungkin ya. Nah saya kira ya udah ya, saya kira itu ya beberapa hal. Artinya ada persoalan-persoalan yang saya kira harus kemudian dipikirkan. Artinya ya stimulus itu saya kira oke, tapi saya kira jangka panjang harus dipikirkan. Kemudian yang kedua adalah proses transformasi ekonomi alih profesi untuk sektor ekonomi juga harus mulai dipikirkan ketika kemudian gerakan belanja bekerja di rumah, stay at home dan sebagainya itu kemudian terus dikembangkan. Apalagi ketika kemudian sudahkah ada antisipasi ketika kemudian pembatasan sosial berskala besar dilakukan, apalagi ketika kemudian harus ada lockdown. Ini yang saya kira harus kemudian benar-benar dipikirkan untuk bagaimana melindungi kelompok rentan dalam konteks ini adalah pelaku-pelaku di sektor ekonomi rakyat. Saya kira itu. Terima kasih Mas Randi. Ya. Sama-sama Mas Hempri. Terima kasih Mas Hempri atas presentasinya. Ada dua catatan menurut saya yang sangat menarik. Tiga. Satu, bahwa kemudian pemerintah sudah melakukan banyak hal sebenarnya, tapi itu sifatnya masih jangka pendek gitu ya. Itu dengan strategi jangka panjang, terutama dalam aspek ekonomi. Kedua, kalaupun harus melakukan grand strategi itu, hal yang paling penting adalah validasi data, gitu. Yang selama ini kayaknya masih simpang siur. Dan yang terakhir, secara spesifik Mas Hempri memberikan asistensi terhadap UKM. Itu yang penting. Oke, saya rasa tiga pembicara ini masing-masing sudah merepresentasikan perspektif yang berbeda. Ada beberapa pertanyaan, Mas. Saya coba catat di sini ada 9 pertanyaan di Webex dan ada 2 pertanyaan di YouTube. Nah, saya mencoba merangkum alih-alih daripada menanyakan 9 pertanyaan itu, saya mencoba memikirkan beberapa rangkumannya. Satu, kayaknya ada banyak sekali pertanyaan yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai sudah jelas ada beberapa kelompok yang termarginalkan dan makin termarginal karena COVID. Salah satunya saya rasa yang sering disebut di pertanyaan, satu itu lansia yang makin termarginalkan, dan satu lagi itu yang punya penyakit kronis seperti misalkan OHDA, orang dengan HIV/AIDS misalkan. Itu kan semakin termarginalkan karena dalam kondisi COVID. Nah, pertanyaan mereka adalah perlukah pemerintah melakukan sesuatu secara spesifik ke mereka? Misalkan ada yang bertanya, perlukah jaminan sosial yang lebih spesifik ke mereka, atau perlu ada kebijakan lebih khusus lagi gitu. Karena selama ini kayaknya belum ada kebijakan pemerintah secara spesifik ke kelompok yang seperti ini. Monggo, saya rasa mungkin ini ke Mbak Susan itu, dan kemudian yang lain bisa menambahkan gitu ya. Ya, terima kasih Mas Randy. Memang ini terkait dengan kelompok yang lumayan, saya kira ini sangat berdampak ya, lansia dan juga kronik ya. Keduanya sebetulnya memiliki persoalan-persoalan yang relatif berbeda, tetapi kalau kemudian kita melihat bagaimana mereka harus mengakses ya hal-hal yang secara umum, yang secara umum kita bisa akses ya, tentu akan berbeda. Nah, untuk kelompok lansia tentu ini terkait erat dengan bagaimana kesehatan mereka, kemudian bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian kalau untuk yang HIV/AIDS, dan saya kira nggak cuma HIV/AIDS, banyak lagi yang lain ya,
misalnya seperti yang menderita kanker, kemudian yang harus menjalani cuci darah lah begitu istilahnya ya. Nah, biasanya persoalan terkait yang kedua ini adalah jalur akses yang biasanya mereka bisa tempuh ya secara tanda kutip normal itu mengalami perubahan. Salah satu contohnya itu misalnya tidak semua rumah sakit itu barangkali, saya bukan ahli kesehatan ya, tapi memang kemarin sempat mendengar ada kasus ini, tidak semua rumah sakit itu juga siap gitu loh menerima pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu. Selalu ada misalnya kekhawatiran kalau pasien ini menderita COVID, kemudian implikasinya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan terhadapnya itu seperti apa. Menurut pendapat saya sebagai orang yang bukan di bidang kesehatan ya, mungkin saya lebih menempatkan diri saya sebagai orang warga begitu ya. Saya kira yang paling penting itu dalam situasi seperti sekarang ini adalah adanya kejelasan informasi di kalangan medis, rumah sakit yang bisa mendorong agar sistem referralnya itu menjadi jelas ya, akses juga menjadi jelas, dan kemudian ketika ada pasien-pasien yang harus ya misalnya cuci darah, harus mendapatkan kemoterapi, misalnya kalau itu penderita kanker harus mendapatkan pengobatan khusus seperti HIV/AIDS. Bagaimana agar sistem informasi yang ada itu memungkinkan mereka untuk tetap mengakses ini. Itu yang menurut pendapat saya paling penting, Mas Randy. Nah, kalau kemudian apakah perlu pemerintah melakukan misalnya mendorong untuk tadi Mas Randy katakan bantuan khusus misalnya ya? Kebijakan khusus, saya kira kebijakan khusus itu yang bisa merespon bagaimana agar orang-orang ini dimasukkan begitu dalam penanganannya, selain juga penderita COVID-19. Kadang-kadang malah ada yang menderita keduanya juga ya. Jadi semakin eksplisit peraturan itu menyebutkan mereka, semakin baik untuk menurut pendapat saya. Tetapi selama peraturan atau regulasi yang ada itu hanya fokus pada penanganan COVID, kemudian korban COVID, maka kita bisa asumsikan bahwa yang selain itu kemudian menjadi nomor 2. Padahal ada banyak pasien yang bahkan dalam situasi normal pun dia sangat tergantung pada rumah sakit, apalagi dalam situasi seperti sekarang ketika rumah sakit mengurangi jam pelayanannya, kemudian membuat proses yang mengikuti lockdown, misalnya seperti itu. Saya kira demikian, Mas Randy. Oke, terima kasih Mbak Susana. Saya rasa ini mungkin Mas Aji atau Mas Hempri ada tambahan, kalau tidak kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Iya, saya kira saya tambahkan sedikit, Mas. Oke, halo Mas Aji. Iya, kalau kita sepakat bahwa kita membicarakan kelompok-kelompok rentan ya, atau kelompok marginal itu, mereka eksis gitu ya. Konsekuensinya kita harus mendefine karakter mereka dan kemudian kira-kira layanan seperti apa. Jadi harus jelas kita bicara soal tadi per kelompok. Jadi kalau misalnya tadi Mas Randy menyebutkan kelompok lansia, pasti karakternya berbeda dengan kelompok penyandang penyakit kronis atau orang dengan HIV/AIDS dan sebagainya, atau kemudian tadi ada disability atau disability gitu. Karakter ini saya kira harus diakomodasi. Dan kemudian berdasarkan karakter yang spesifik dari masing-masing kelompok ini, disitulah kemudian kita bisa mendefinisikan apa intervensi yang mungkin. Dan saya kira yang jadi penting adalah melakukan aktivitas intervensi yang mudah-mudahan tadi bisa didefinisikan berdasarkan misalnya pemerintah, kemudian swasta, kemudian masyarakat dan sebagainya, itu bisa berbagi peran untuk men-tackle kelompok-kelompok yang spesifik ini. Karena jangan sampai kemudian di satu kelompok semua aktor itu melakukan intervensi kebijakan, tapi kelompok yang lain itu terabaikan. Ini saya kira kasus-kasus seperti yang di Semarang, penolakan jenazah dan sebagainya, itu kan representasi dari tidak adanya treatment khusus pada tadi kelompok-kelompok yang spesifik, yang mengalami stigmatisasi negatif itu. Ini yang saya kira menjadi sangat-sangat penting. Itu tambahan saya, Mas Randy. Terima kasih, Mas Haji.
Mungkin saya bergerak ke pertanyaan berikutnya aja. Ini ada Pak Erwan yang sebenarnya bertanya. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan mengeluarkan bantuan gitu, tapi Pak Erwan kemudian ingin bertanya, karakter apa sebenarnya atau mekanisme penyaluran bantuan seperti apa yang ideal, paling tepat gitu untuk bisa diberikan saat ini. Jadi ketika pemerintah sudah melakukan, memang ingin, tapi sebenarnya mekanisme paling idealnya seperti apa toh? Gitu. Monggo, Mas Sentri, Mas Aji, mungkin yang akan menjawab terlebih dahulu. Saya kira pemerintah hari ini punya apa yang disebut sebagai DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi pertanyaannya adalah apakah DTKS itu sudah akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat terkait dengan pandemi misalnya. Itu saya kira satu hal. Oleh karena kemudian tadi di awal saya sampaikan, yang sudah kita punya data terpadu kesejahteraan sosial menjadi basis, tetapi saya kira harus di update secara terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sangat penting untuk kemudian melakukan aktivitasnya berbasis masyarakat. Karena saya kira di banyak kesempatan, saya kira belajar dari Sleman misalnya, ketika kita bicara soal tim penanggulangan kemiskinan daerah ya, itu kemudian di tingkat grassroots itu muncul yang mestinya berhenti di level kecamatan, itu kemudian diteruskan di level RT RW, dan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat efektif untuk menjamin bahwa data-data yang didefinisikan itu betul-betul actual, sesuai dengan keadaan yang senyatanya di level masyarakat. Oleh karena kemudian tadi dua soal, yang pertama membuka ruang untuk DTKS disesuaikan dengan konteks pandemi. Yang kedua, berbasis masyarakat, kolektivitas di tingkat masyarakat itu akan menjadi sangat penting sebagai instrumen yang bisa dipakai sebagai sarana untuk klarifikasi, monitoring, dan lain sebagainya. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih Mas Enci. Mas Hendri ingin menambahkan? Apa Mas Hendri? Jadi memang pertama adalah tadi yang saya tekankan adalah verifikasi validasi ya. Tadi Pak sudah menekankan. Ini pengalaman saya. Jadi pengalaman selama ini misalnya kartu prakerja. Ternyata kemarin agak aneh. Salah satu syaratnya itu harus punya komputer laptop. Nah, yang tadi bagian dari memudahkan untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini yang juga nggak benar-benar masa rentan ya kadang-kadang kan nggak punya laptop atau komputer ini. Ini yang saya kira juga harus dibenahi dari sisi validasi. Dan kalau nggak salah teman beberapa daerah di tinggi itu kan juga waktu untuk database itu sangat pendek sekali. Ya, ini yang saya kira hanya sekedar mengejar target jumlah, tapi dari sisi ketempatan sasaran mungkin juga belum dipikirkan. Ini yang saya kira juga satu poin ya yang saya kira bisa kemudian dilakukan. Yang kedua, saya kira jadi kalau ada yang namanya ya gugus covid daerah ya, sampai mungkin sudah dibentuk di level dusun. Kira-kira sejauh mana tim gugus covid daerah kabupaten atau provinsi sampai ke dengan level dusun dan gugus covid yang lainnya itu bisa saling terintegrasi. Ini saya lihat masih ya parsial ya. Kadang-kadang gugus covid ini kadang-kadang bergerak sendiri atau komunitas ada bergerak sendiri, belum lagi partai politik, belum lagi calon bupati, belum lagi calon kepala desa. Nah, ya ini yang kadang-kadang yang punya kepentingan politik akan rajin berkunjung. Tapi yang saya kira harus diintegrasikan ke level, kemudian di level gugus covid yang saya kira punya yang bisa kemudian menyinkronkan berbagai program-program atau berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai komunitas maupun berbagai gugus covid yang lainnya. Dan saya kira juga poin penting adalah ya jenis program ini saya kira juga harus kemudian dipikirkan dengan bertahap ya. Artinya memang program-program pembagian sembako, pembagian kemudian hand sanitizer dan sebagainya yang saya kira juga harus disinkronkan. Saya pengalaman survei di beberapa daerah di Sleman, saya kira satu kampung itu sudah dapat hand sanitizer dari berbagai lembaga misalnya. Jadi saya kira forum-forum sinkronisasinya yang saya kira memang sesuai dengan masyarakat saya kira cukup bagus. Saya di sini lain ketika nggak ada sinkronisasi paling nggak di level dusun, di level desa, apalagi di level desa ya itu agak susah membedakan. Ya bahkan mungkin ada juga daerah-daerah yang mana butuh bantuan. Nah ini yang jadi problem ya, karena kita harus waspadai jangan sampai kita juga arena COVID ini juga jadi arena politisasi. Ini yang saya kira juga penting karena ya banyak daerah yang kemarin ditunda pilkadesnya,
dan juga pilkada serentak juga ditunda, kan juga punya dampak resiko itu, politisasi di sana yang saya kira juga tidak tepat di konteks COVID-19 ini. Itu Mas Randi. Terima kasih Mas Hendri. Saya catat ini ya, karakter yang penting validasi informasi, sinkronisasi, sama satu pertanyaan, ada beberapa isu yang sering muncul di sini, terutama isu soal ini Mas, prakerja, isu-isu soal pekerja informal. Apakah kemudian dalam konteks ini kebijakan pemerintah yang menyasar ke pembuatan kartu prakerja itu sebenarnya efektif, gitu. Dengan karakter masyarakat kita, terus kemudian kadang-kadang ini malah salah sasaran. Kemudian yang Mas Henry tadi juga katanya juga dengan Mas Haji tadi juga mengatakan kemudian proses datanya juga positif. Terus itu satu. Yang menyambung dengan itu adalah misalkan upgrading skill apa yang dibutuhkan nih Mas? Dalam artian kalau misalkan dari kalau kemudian kondisi pandemi ini bisa jadi agak panjang, gitu, sektor UKM misalkan kan perlu untuk survive ya, perlu upgrading, shifting ke pekerjaan mungkin ke sektor lain, dan kalaupun harus ada pergerakan pergeseran sektor tersebut, sektor apa yang dikira paling potensial. Ini utamanya ke Mas Henry, mungkin yang lain bisa merespon. Mas. Oke, terima kasih Mas Randi ya. Jadi saya kira memang tadi ya kita sudah verifikasi dan melalui validasi karena memang di beberapa karakter kerja dipilah lagi ya. Di sektor wisata, kemudian di sektor UMKM itu muaranya dari Kemenko Perekonomian. Nah ini yang tadi dalam kasus misalnya ya karena ini model daring ya online ya, jadi syaratnya punya laptopnya juga kadang-kadang menyusahkan. Ini kita harus dipikirkan mungkin apa ya bagaimana solusi untuk kemudian bisa kemudian juga mengatasi itu kan juga saya kira yang terdapat tidak benar-benar terdidik ya saya kira juga ini kita bisa melalui mekanisme dengan handphone dan sebagainya, dan saya kira juga ini mekanisme yang dari masyarakat desain pemberdayaan ekonomi rakyat di era COVID ini saya kira juga penting dengan kita buat ya kita kan tidak ingin karena kalau bagi kita terdidik mungkin pakai laptop, pakai handphone yang Android sudah begini biasa ya, tapi kadang-kadang di desa-desa yang kadang-kadang juga mungkin masih ini juga kadang-kadang juga belum kalau ada data tidak ada sinyal ya, ini yang saya kira juga jadi problem ya yang memang harus kita sangat variatif di desain pemberdayaan itu. Yang kedua memang terkait dengan upgrading skill ya tadi kita lihat ya dalam konteks bisnis ya, kalau kita lihat ya petanya kan pelaku UKM itu sekitar 56% mengalami kendala di produksi dan utamanya adalah pasar. Nah ini yang jadi problem ya. Artinya memang harus mendorong bagaimana kemudian ya bisa saja alih profesi kemudian di sektor UKM. Sekarang saya kira yang jadi kebutuhan pasar adalah mungkin minuman herbal ya, jambu, jahe dan sebagainya. Kan nggak kemudian ibu-ibu atau yang terdampak dari COVID ini bisa didayakan untuk mengolah misalnya sektor minuman itu yang benar bisa diproduksi dan kemudian bisa dipasarkan melalui kemudian platform digital. Karena selama ini permasalahan juga masih konvensional. Saya lihat di pasar-pasar selatan sudah oke, mereka membentuk yang namanya mereka mengembangkan belanja dengan online, tapi dikumpulkan jadi satu hanya melalui nomor WA atau HP. Ini itu dilakukan dengan platform yang lebih menarik dengan transaksi seperti yang ada di sini. Ini yang saya kira sudah jadi upaya penting untuk meningkatkan upgrading dari sisi fasilitasi pasar ya. Jadi tidak hanya sekedar di konvensional. Kemudian juga saya kira alih profesi yang lain, saya kira kalau misalnya dari alat pelindung diri, misalnya masker, ya kalau masker, saya kira di perusahaan ada, tapi ini juga saya kira sektor yang mungkin bisa dimasuki oleh mereka yang terdampak. Kemudian sektor ya membuat kemudian misalnya pertanian atau perikanan agrobisnis yang lebih menarik. Ini juga satu hal yang mungkin bisa digunakan misalnya mereka para pemudik yang kemudian harus kembali ke desanya. Nah sektor-sektor ini saya kira harus dipetakan berbagai jenis dengan variasi model-model pemberdayaan yang berbeda. Ini karakteristik dari pelaku UKM juga berbeda, juga model pemberdayaan yang dilakukan pun juga harus berbeda. Itu Mas Randi. Terima kasih Mas Henry. Sorry saya mute sendiri. Ini mungkin ada satu mengingat waktu kita agak mepet juga. Ada satu pertanyaan yang menurut saya juga menarik.
mungkin ini ke Mbak Susana dan Mas Aji ya. Yang benar itu marginal atau rentan atau sebenarnya fakir miskin? Karena kebijakan pemerintah tidak ada istilah rentan / marginal. Apakah kemudian ini artinya kegagapan pemerintah, terminologi pemerintah begitu, atau bagaimana? Apakah kemudian kita harus mengelompokkan kelompok marginal ini ke kelompok besar saja yang namanya fakir miskin dan mungkin lebih efektif, atau penggunaan konsepsi kelompok marginal ini sebenarnya lebih membantu kita untuk merespon kondisi-kondisi mereka yang tidak COVID. Bagaimana Mbak Susana dan Mas Haji yang tadi menyentuh ini juga? Ya, saya kira begini, memang di teks-teks akademik itu istilah itu ditukar gunakan gitu. Jadi ada kadang-kadang menyebut kelompok marginal, kelompok variable dan marginal grup itu. Tapi saya kira kalau kemudian kita bicara tentang marginal itu kelompoknya jumlahnya tidak signifikan. Tapi dalam konteks kita itu kelompok tertentu itu jumlahnya besar gitu. Jadi agak sulit kemudian saya menggunakan kata marginal untuk menyebut satu jumlah yang jumlahnya besar gitu. Oleh karena kemudian di dalam teks kebijakan atau undang-undang ya di situ disebutkan kelompok rentan gitu. Tapi kemudian ketika dioperasionalisasi menunjuk pada kurang lebih gitu ya kelompok yang sama. Saya kira ya ini satu soal yang mungkin penting untuk barangkali dialogkan, tapi saya dalam konteks ini tidak terlalu masalahkan istilah marginal atau kelompok rentan gitu. Saya lebih prefer menggunakan masyarakat rentan karena memang di dokumen-dokumen yang regulasi disebutkan sama seperti ketika kita menyebut ada kelompok disabled people gitu, tapi ada juga teman-teman lain yang menggunakan kata disabled people gitu. Itu berangkat dari perspektif yang berbeda, tapi semuanya menunjuk pada kelompok yang sama. Treatmentnya yang kemudian punya konsekuensi yang berbeda. Different ability itu able tapi differently gitu. Mas Haji, malah ini pertanyaan ini seorang penanya menanyakan apakah malah mungkin lebih baik dimasukkan dalam terminologi fakir miskin. Karena misalkan kalau di undang-undang dasar itu terminologinya ada fakir miskin dipelihara oleh negara gitu. Di dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan tentang HAM itu yang disebut kelompok rentan itu di dalamnya ada kelompok fakir miskin. Oh, oke. Ya, kalau sebenarnya disebutkan. Ya, jadi dalam definisi undang-undang itu pasal 5 kalau tidak salah, saya lupa itu disebutkan kelompok masyarakat rentan itu termasuk di dalamnya adalah fakir miskin gitu kira. Mau Mbak Susana ada tambahan? Iya, saya kira memang ada tambahan ya Mas Randy. Maksud saya ada baiknya kita tidak terjebak pada konsep, tetapi melihat substansinya walaupun penting juga mendefinisikan satu persatu seperti itu. Yang pertama, kalau kita mengacu pada peraturan tadi Pak Haji sudah menjelaskan ya, kelompok rentan kemudian diterjemahkan menjadi kelompok atau fakir miskin. Ini adalah salah satu contoh bagaimana negara mendefinisikan atau mengkonstruksikan apa yang disebut dengan kelompok rentan ya. Tetapi tidak serta-merta dalam definisi negara itu tercakup pula realitas yang berkembang di masyarakat kita. Itu satu catatan pertama. Apakah kemudian mayoritas kemudian bisa disebut rentan? Bisa jadi ya, sebagai contoh BPS yang sudah memperhitungkan 20% di atas garis kemiskinan itu sebagai kelompok rentan. Kelompok rentan artinya dalam situasi yang tidak preferable mereka bisa jatuh dalam kemiskinan, itu misalnya. Apakah kelompok yang demikian ini diakui dalam kebijakan? Bisa jadi ya, saya kira itu kita sama-sama bisa mengacu ke misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengakomodasi kelompok yang dimasuk dalam kategori kelompok miskin, tidak mampu. Nah, persoalannya adalah dalam masa COVID seperti sekarang, jelas situasi yang luar biasa berbeda dari masa-masa normal. Saya kira dalam dokumen-dokumen pemerintah, asumsinya
dalam masa normal begitu ya. Nah kalau kita lihat sekarang tidak cuma jumlah kelompok rentan bertambah, tetapi kelompok yang termarginalkan pun bertambah, dan kelompok yang termarginalkan ini juga bahkan lebih termarginalkan kalau kita tidak melihat kehadiran mereka secara eksplisit, kalau dalam kebijakan untuk merespon COVID-19 mereka juga tidak dimasukkan dalam kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, ya mari sama-sama kita diskusikan lebih lanjut kebijakan respon yang lebih inklusif sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua juga kalau boleh saya langsung menanggapi sedikit ya mengenai ada pertanyaan Pak Aji menyebutkan perlunya data terpadu, Mas Henry juga demikian terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan pada masyarakat. Saya kira dalam situasi normal ada dua hal juga yang harus kita ingat bersama, perlunya transparansi data, dan kemudian perlu agar bantuan-bantuan yang ada itu tepat sasaran dan tepat waktu. Nah, terkait dengan isu yang barisan, tepat sasaran artinya siapa yang kemudian dianggap berhak eligible ya, menerima bantuan itu. Nah ini menjadi penting kalau kita berbicara penanganan COVID yang kita lihat sebagai fase krisis dengan penanganan kalau dalam situasi normal. Saya kira demikian Mas Randy, tambahan catatan dari saya. Oke, terima kasih sekali Mbak Susana. Saya rasa mungkin ini ya, karena mengingat waktu juga kita harus selesai 18.30. Saya ingin wrap up saja. Ada banyak pertanyaan yang lain sebenarnya menurut saya yang masih ada beberapa pertanyaan di sini, tapi saya rasa saya coba melakukan tadi. Saya mencatat ada beberapa catatan penting gitu ya. Mungkin ada 4 catatan penting menurut saya. Pertama, kesadaran bahwa ada kelompok marginal di masyarakat kita dan kondisi mereka makin termarginalkan karena COVID itu penting untuk disadari, dan utamanya mendorong pemerintah agar secara eksplisit gitu ya kebijakan yang terkait dengan COVID ini aware terhadap kondisi itu dan memasukkannya sebagai consideran penting. Itu pertama. Kedua, penting juga untuk sadar bahwa kelompok rentan ini punya karakter yang berbeda-beda. Jadi Mas Haji menunjukkan dari sebagai kedua karakter mereka itu berbeda-beda, sehingga perlu juga respon yang sebenarnya spesifik begitu ya. Kesadaran bahwa kondisi mereka meminta respon yang berbeda juga. Yang ketiga, ini soal validasi data, informasi gitu ya. Tadi menurut saya penting digaris bawahi oleh semua pembicara sesi ini, Mbak Susana, Mas Henry, dan Mas Haji, bahwa kemudian informasi data itu penting, sinkronisasi antar kelompok terkait dengan kemudian tadi supaya kebijakannya muncul itu adalah tepat waktu dan tepat sasaran. Yang terakhir itu adalah paradigma. Pentingnya melihat bahwa respon-respon yang sudah dilakukan ini masih respon jangka pendek. Padahal kondisi COVID ini bisa jadi akan masih berlangsung cukup lama. Jadi pemerintah perlu juga mulai membayangkan respon jangka panjang. Tadi Mas Henry terutama dari Surabaya bahwa perlu dengan skenario jangka panjang dalam aspek ekonomi. Karena catatan itu menurut saya menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat mungkin buat teman-teman peserta. Begitu saya rasa terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu.